Pernahkah kalian merasa bahwa setiap langkah kalian di internet sedang diawasi, bukan oleh algoritma iklan, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih cerdas dan jauh lebih berbahaya? Pesan yang seharusnya tidak dibuka. Januari 2026, di sebuah forum diskusi gelap, muncul sebuah gambar sederhana seekor serangga yang terdistorsi dengan kode biner di bawahnya. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah sampah digital. Tapi bagi seorang pemuda bernama Ryan, bukan nama sebenarnya. Ini adalah tiket menuju neraka. Ryan adalah seorang ahli enkripsi amatir. Dia pikir dia sedang bermain game detektif, namun saat dia berhasil memecahkan kode pertama, kamera di laptopnya tiba-tiba menyala sendiri. Di layarnya muncul satu kalimat pendek, "Kami melihatmu, Ryan. Sekarang lari." Malam ini kita tidak hanya akan bercerita tentang kode dan sandi. Kita akan masuk ke dalam investigasi nyata tentang bagaimana sebuah permainan internet berubah menjadi perburuan manusia. Di dunia nyata, siapkan handphone kalian, matikan lampu kamar, dan pastikan pintu kalian terkunci. Karena setelah mendengar kisah ini, kalian mungkin tidak akan pernah merasa aman lagi saat sedang online, terperangkap di balik enkripsi. Cerita ini dimulai ketika sebuah situs misterius bernama The Nest muncul kembali. Situs ini mengklaim sebagai penerus Sisada 3301, kelompok rahasia yang sedang mencari orang-orang terpintar di dunia. Namun The Nest memiliki sesuatu yang berbeda. Mereka tidak mencari kepintaran, mereka mencari kepatuhan. Ryan mulai terobsesi. Dia menghabiskan 18 jam sehari di depan monitor. Matanya merah, tubuhnya kurus. Dia mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang tidak masuk akal. Koordinat GPS yang mengarah ke tengah hutan. Rekaman suara jeritan yang disembunyikan di dalam file MP3. Lagu klasik hingga foto-foto lama dari tahun 1930-an yang menampilkan orang-orang yang wajahnya mirip dengan para peserta saat ini. Disinilah kengerian dimulai. Ryan mulai menerima paket di depan rumahnya. Isinya bukan hadiah, melainkan potongan pakaian yang dia kenakan kemarin. Di foto dari jarak jauh, seseorang sedang mengikutinya di dunia nyata. Investigasi digital menunjukkan bahwa The Nest menggunakan teknologi AI tingkat tinggi untuk memantau setiap gerak-gerik pesertanya melalui Internet of Things (IoT). Lampu rumah Ryan mulai berkedip sendiri, mengirimkan kode Morse yang jika diterjemahkan berbunyi, "Jangan berhenti," atau "Kami yang akan menghentikanmu." Puncak investigasi, pertemuan di dunia nyata.
Februari 2026, Ryan mendapatkan pesan terakhir. Dia harus pergi ke sebuah gedung tua di pinggiran kota. Lokasinya sinkron dengan koordinat yang dia temukan di awal. Di sana dia tidak sendirian. Ada 3 orang lainnya. Mereka semua memiliki kacamata yang sama, ekspresi yang sama. Ketakutan mereka bukan peserta, mereka adalah korban. Investigasi Ryan mengungkap bahwa The Nest bukanlah organisasi rahasia, melainkan sebuah eksperimen psikologis ilegal yang didanai oleh pihak yang tak dikenal. Mereka memanen data emosi manusia saat berada di bawah tekanan ekstrim. Ryan menemukan sebuah ruangan berisi server raksasa yang masih panas. Di layar monitor ada ribuan wajah orang yang sedang tidur di rumah. Mereka masing-masing semuanya sedang diawasi melalui kamera HP yang diretas. Saat Ryan mencoba menyalin data tersebut ke dalam flash disk, suara mesin ketik yang sangat keras menggema di seluruh gedung. Padahal tidak ada orang lain di sana. Suara itu berasal dari speaker tersembunyi. Klak klik klak klik, sebuah irama kematian. Tiba-tiba lampu gedung padam total. Ryan hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri dalam kegelapan itu. Dia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Sebuah bisikan terdengar jelas di telinganya. Terima kasih telah menjadi data yang sempurna. Jejak yang terhapus. Keesokan harinya, Ryan ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan linglung. Semua ingatan digitalnya terhapus. Laptopnya terbakar. Ponselnya hancur. Polisi tidak menemukan bukti apapun di gedung tua itu. Gedung itu kosong, bersih dari debu, seolah-olah tidak pernah ada orang yang masuk ke sana selama puluhan tahun. Namun, investigasi internet tidak berhenti di situ. Beberapa pengguna Reddit menyadari sesuatu yang aneh dalam setiap video yang diunggah Ryan sebelum dia hilang. Lalu ada bayangan merah di sudut layar, sebuah tanda bahwa dia sudah ditandai. Kisah Ryan adalah peringatan bagi kita semua. Internet bukan hanya tempat untuk berbagi informasi. Internet adalah sebuah labirin yang luas, dan terkadang saat kita merasa sedang memecahkan misteri, sebenarnya kitalah yang sedang menjadi bagian dari misteri orang lain. Banyak yang bilang Ryan hanyalah satu dari sekian banyak korban The Nest, dan hingga hari ini jika kalian mencari kata kunci tertentu di deep web, kalian mungkin masih bisa menemukan potongan video terakhir Ryan. Di sana dia hanya menatap kamera tanpa bicara, sementara di belakangnya bayangan merah itu perlahan mendekat. Realita yang
terdistorsi. Apa yang bisa kita pelajari dari Rian? Bahwa rasa penasaran bisa menjadi pintu menuju kegelapan. Dunia digital menyimpan rahasia yang terkadang lebih baik tetap terkubur. Jika malam ini kalian mendengar suara ketikan misterius dari laptop yang sudah mati, atau jika kalian melihat lampu di jalan depan rumah berkedip secara tidak beraturan, jangan mencoba mencari tahu artinya. Tutup tirai kalian, matikan koneksi internet, dan cobalah untuk tidur. Karena di luar sana, di balik kabel-kabel fiber optik dan sinyal satelit, sesuatu masih menunggu peserta berikutnya. Apakah itu kalian?